يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semuanya bisa hadir di sini dalam rangka thalabul ilmi. Tentunya dalam rangka thalabul ilmi ini bukan hanya ilmu itu kemudian kita pendam dalam diri kita berupa pemahaman, tapi yang lebih baik adalah ketika kita mendapatkan ilmu kemudian kita amalkan. Gitu ya. Kita tidak banyak menuntut ilmu, ya, kajian-kajian sering kita hadiri, tapi kalau hanya berupa pemahaman, berupa kepintaran saja, itu nggak membuahkan hasil. Karena pada dasarnya hasil daripada ilmu adalah berupa amalan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada umat-umat beliau yang selalu berjuang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, pada malam ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin terkait dengan apa itu? Head. Ya, terkait dengan head. Namun sebelum kita melanjutkan ke hadis yang berikutnya, akan kita simpulkan, kita review terkait dengan materi yang kemarin, ya. Insya Allah kita tuntaskan di pertemuan kali ini. Yang pertama, ada istilah head, ada istilah istihadhah. Ada perbedaan antara head dengan istihadhah. Kalau head itu apa? Darah yang keluar dari rahim wanita perempuan secara berkala, tiap bulan. Karena proses apa? Psikologis memang, ya. Dan warnanya apa kemarin? Kehitaman, pekat kehitaman. Jadi bukan merah yang encer, gitu ya. Nah, masanya berapa kemarin? Kisaran 6 sampai 7, bahkan 8, 9. Dan ini yang tahu adalah ibu-ibu, gitu ya, yang paling tahu dibanding dengan kita. Nah, kemudian yang istihadhah sama, darah yang keluar dari rahim perempuan karena apa? Penyakit, bisa tumor, mungkin gatal-gatal sekitar kemaluannya atau yang lain. Yang penting bukan darah haid, ya. Warnanya pun beda dengan darah haid. Kapan waktunya muncul? Tidak terduga. Bisa berbarengan dengan waktunya haid. Jadi ya keluarnya haid juga bisa keluarnya istihadhah. Haid, katakan haidnya 7 apa, haid panjenengan 7 hari. Nah, istihadhah bisa lebih dari 7 hari. Bagaimana cara membedakan antara haid dengan istihadhah? Dilihat pembiasaan panjenengan ibu-ibu, ya. Kalau haidnya kok tanggal 1 sampai tanggal 7, berarti sisanya adalah darah istihadhah. Maka ketika panjenengan sudah 7 hari, maka panjenengan sudah suci. Lupa kok keluar lagi, nah itu namanya istihadhah, ya. Tetap melaksanakan sholat, ya, karena itu bukan darah haid, gitu, ya. Nah, selanjutnya orang yang sedang istihadhah, dia juga sedang berhadas. Oleh karena itu kemarin ada apa? Ada istilah beser, ya, kencing secara terus menerus seperti geringgingan, nggak sadar kemudian keluar. Nah, sama. Nah, bagaimana cara menanggulangi ini? Bisa dengan cara dikasih tisu atau pampers dan lain-lain. Dan setiap kita melaksanakan ibadah, maka kita harus berwudu. Nggak boleh maghrib sama isya hanya dengan wudu di waktu maghribnya. Kenapa? Di sela-sela antara maghrib dan isya kita nggak sadar keluar, ya, istighatsahnya keluar atau besernya keluar, maka di waktu isyanya kita harus berwudu. Begitu, ya. Ini caranya. Kemudian ada pendapat di kalangan para ulama kemarin, bagaimana terkait dengan mandinya orang yang kena darah istihadhah. Gimana, Bu? Kemarin berbedaan 4 imam mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i sama Imam Ahmad, semuanya sepakat bahwa mandi ketika istihadhah itu tidak wajib. Itu ya, mandi tidak wajib. Bagaimana
dengan cara berwudu setiap sholat, baik itu sholat sunnah, sholat wajib, pokoknya mau sholat sunnah, mau sholat wudu, itu ya, tidak wajib mandi. Ada ulama yang lain harus mandi, dan mandinya ada berapa cara kemarin? Dua, ya, zuhur sama asar dilaksanakan di asar, diakhirkan zuhurnya, kemudian sholat asar itu. Kemudian apalagi maghrib sama isya mandinya di waktu mau isya, jadi langsung dijamak maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, kemudian subuh itu ya. Ada yang diriwayatkan oleh Ibnu Habibah, setiap kali sholat 5 waktu beliau mandi, dan ini bukan hadis tapi dibiasakan Rasulullah, berarti boleh gitu ya. Setiap mandi, setiap mau sholat mandi, zuhur mandi, asar mandi, maghrib mandi, isya mandi, subuh mandi. Nah, gimana itu Bapak Ibu? Ini panjenenganku niru yang mana? Wudu mawon 5 waktu wudu, atau mandi zuhur asar sekali, maghrib isya sekali, subuh sekali, atau yang terakhir setiap mau sholat mandi? Ibu pilih dari mana? Atau kebiasaan mandi? Yang pertama, kedua, atau ketiga? Wudu ya, sesuai dengan 4 imam mazhab gitu ya. Wudu enak, ringan. Alasan beliau mereka itu apa alasannya? Di dalam surat Al-Ahzab 78, wa ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan kalian itu susah dalam beragama. Kalau tiap sholat 5 waktu mandi, Bu, berat apa enggak itu? Berat apa betul, Bu? Berat itu. Ya, apalagi yang geser kayak tadi itu. Waduh, enggak mandi aja geser, apalagi mandi, tambah gesernya gitu ya. Jadi berat. Ini alasan imam mazhab sehingga mereka mengatakan nggak wajib mandi, cukup wudhu ketika mau sholat, gitu ya. Kemudian kemarin juga ada perkataan dari Ibnu Taimiyah bahwa untuk membedakan antara haid dengan istihadah dengan cara apa, Bu? Yang pertama lihat darahnya, karena kan mirip ya, mungkin panjenengan ada yang kesulitan ini darah haid atau istihadah ya, mungkin kesulitan, maka Ibnu Taimiyah mengatakan itu memang sulit gitu ya bagi yang tidak bisa membedakan, tapi ada yang mudah. Dengan cara apa? Bedakan daripada darah haid yang keluar setiap bulan. Kok ada yang beda, berarti itu darah istihadah, dan masanya pun panjenengan yang lebih tahu. Oh, kalau saya haid itu 7 hari, lebih dari itu namanya darah istihadah. Seperti yang diungkapkan Ummu Habibah atau yang lainnya. Adalah ketika sudah keluar dari pembiasaan kita, darah haidnya biasanya itu keluarnya 7 hari, kok bisa 8, 9 masih terus, mereka nggak ngurus. Sudahlah, yang penting di hari ke-7 kami bersuci, hari ke-8, 9 keluar, itu tidak dianggap darah haid, tapi darah istihadah. Sudah waktunya sholat, baca Al-Quran, dan ibadah yang lain. Itu ya. Ini kesimpulan daripada yang kemarin. Baik, sekarang kita akan melanjutkan hadis yang berikutnya, yang 121. Wa an Anas radhiyallahu an annal yahuda kanat idza khadatil mar'a fihim lam yu'akiluha. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam isna'u kulla syai'in illa nikah. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa kaum Yahudi, jika seorang wanita di antara mereka mengalami haid, maka mereka tidak makan bersamanya. Lalu Rasulullah bersabda, lakukanlah segala sesuatu kepada wanita yang haid itu kecuali bersetubuh. Nah, ini yang membedakan aturan orang Yahudi dengan aturan Islam. Kita lihat dulu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni fa'attaziru fayubashiruni wa ana haid. Muttafaqun alaih. Aisyah bahwa ia berkata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhku
agar memakai kain. Lalu beliau berjumpa denganku, sedangkan aku dalam keadaan haid. Hadis muttafaqun alaih. Paham ya? Nah, kita lihat penjelasannya. Yang pertama terkait dengan orang Yahudi yang mengatakan atau mereka punya pemahaman, punya aturan, wanita yang haid itu tidak pantas digumbuli. Jadi mereka nggak mau, dianggap najis, dianggap kotor, makan saja nggak mau. Kenapa? Semua yang dikenakannya merupakan hal yang kotor, hal yang najis. Itu orang Yahudi. Pakaian yang dikenakannya, Pak, kalau kena kita, kita najis. Apalagi bersetubuh nggak mau mereka. Ini aturannya. Yeah. Tempat tidurnya, kok kita juga tidur di situ, maka kita terkena najis. Itu orang Yahudi. Jadi apa yang dikenakan istrinya itu termasuk najis bagi kita ketika kita keringatnya najis juga. Ya, mereka juga tidak menggumpuli, jangankan kan bersetubuh atau tidur bersama, makan pun mereka nggak mau. Itu aturan Yahudi. Sedangkan aturan Nasrani, Bu, apa Nasrani? Kebalikannya, mereka juga ya bersetubuh. Nah, bagaimana dengan Islam? Islam jangan berberat itu, Bu. Ya, Islam menjembatani antara peraturan Yahudi dengan Nasrani. Bagaimana caranya? Tidak dianggap kotor, tidak dianggap najis, tapi punya aturan sendiri. Apa itu? Yang tidak kena Aisyah tadi. Apa itu, Pak? Bu? Rasul itu menyuruh, mohon maaf ya, yang dulu di awal-awal kan terkait dengan hal-hal yang seperti ini tidak porno, kita sudah dewasa semuanya. Yang dulu saya ceritakan ketika anak kecil itu ya, anak saya SD itu ya, bukan porno, gitu ya, kita udah ngerti. Nah, Aisyah itu disuruh Nabi ketika beliau sedang haid, disuruh nutupi ininya, Bu, kemaluannya sampai pahanya. Bahasan kita ya apa itu, Bu? Kayak andukan itu loh, ya. Nah, tapi pakai kain. Kain boleh, anduk boleh, monggo, atau katok cekat, monggo, gitu ya. Yang benar menutupi kemaluan ini. Kemudian, apakah Islam juga seperti orang Yahudi? Tidak. Ya, jadi antara Yahudi dengan Nasrani. Kita boleh berjumpa dengan istri kita yang sedang haid. Boleh, istimta itu boleh, bersenang-senang boleh, tapi ada batasannya, tidak di area yang ditutupi tadi. Nah, itu ya. Paham ya ini ya? Nah itu, Bu. Jadi kita boleh melaksanakan saja. Isna'u kulla syai'in illa nikah. Berbuatlah kepada wanita yang haid, istri kamu yang haid, monggo silakan, kecuali hanya satu. Dilarang bersetubuh. Makanya ditutupi. Mohon maaf kita bapak-bapak. Coba kalau nggak ditutupi, Pak. Khawatir. Ya. Istimta, bersenang-senang, foreplay gitu ya, foreplay. Namanya orang laki-laki, nafsu. Nah kita khawatir kalau nggak ditutupi. Kebablasan kan gitu, Pak, ya. Kebablasan, makanya suruh nutupi, itu hikmahnya, tutupi biar kita nggak nafsu di situ. Kalau ada bapak-bapak yang kepingin seperti itu, beri tugas panjenengan, Bu, mengingatkan, Pak, nggak boleh ini, hati-hati, diingatkan itu ya. Nah, inilah pandangan dalam Islam, menjembatani antara aturan Yahudi dengan aturan Nasrani, itu ya. Isna'u kulla syai'in ilan nikah, silakan beristimta, bersenang-senang, jadi nggak ada halangan, gitu ya. Silakan, kecuali bersetubuh baru nggak boleh, ini ya. Kemudian kita lanjut. Nah, perbandingan antara tiga agama tadi, Bapak Ibu, ya, antara orang Yahudi, orang Nasrani dengan orang Islam. Kita tahu aturan seperti itu. Otomatis kita harus menyelisih orang Yahudi, kita juga harus menyelisih orang Nasrani sesuai dengan aturan kita. Nggak boleh kebablasan. Jangan seperti orang Yahudi menjauhi wanita kita, istri kita yang sedang haid, enggak. Ya, keringat kita juga enggak najis, pakaian mereka, keringat mereka enggak najis. Ya, kita boleh megang mereka dan tidak membatalkan ibadah kita, gitu ya, kecuali yang tadi itu bersetubuh, gitu ya. Seperti saja ya, Pak. Kita lanjut. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah
an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil ladzina yati imra'atahu wa hiya haid qala yatasaddaqu bi dinarin aw bi nisfi dinarin rawahul khamsah wa sahahul hakim wa ibnul qattan wa rajah bainahuma waqfah. Ini keunikan ulama fikih itu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah mengenai seorang suami yang berhubungan intim dengan istrinya sementara istrinya dalam keadaan tadi kan nggak boleh ya, ini melanggar. Maka Rasul bersabda, hendaklah ia bersedekah sebanyak 1 dinar atau 1 dinar. Hadis riwayat 5 hadis dan telah dinilai sahih oleh Ibnu Hakim serta Ibnu Qattan. Hadisnya sahih. Selain kedua ulama tersebut di atas, ada yang menyebut hadis ini mauquf. Ya, mauquf sampai Rasul juga. Nah, coba kita lihat Pak. Ada perbedaan ulama terkait dengan hadis ini. Ini ya. Tadi ada yang apa lagi Pak? Ada yang mensahihkan, ada juga yang memauqufkan, ada juga yang mendoifkan, termasuk Imam Ahmad itu mendoifkan hadis tersebut. Mohon maaf, apa itu as-shalah ya, sodik ikut termasuk orang yang atau salah satu yang tidak sepakat dengan hadis tersebut. Jadi macam-macam gitu ya. Bentar, Pak. Yang pertama, pendapat yang mengatakan bahwa hadis ini sahih, maka orang yang melanggar dikenai hukuman kafarat atau hukuman denda, ya, 1 dinar atau berapa juga? 1/2 dinar. Ada istilah maksiat. Maksiat itu gini Pak ya. Ketika orang itu berpuasa, kemudian melanggar puasanya dengan cara apa? Menggauli istrinya di siang hari, itu kena apa itu? Karena kafarot, ya kafarot. Sama halnya dengan ini. Tapi aslinya kan halal ya istri kita kok. Ya, cuma kan kita melanggar aturan Allah. Aslinya halal, cuma di bulan puasa nggak boleh berhubungan intim. Kok melanggar? Berarti kena denda, kena kafarot. Sama halnya dengan aturan haid ini Pak. Okay. Wanita haid itu kan istri kita, ya. Aslinya kan halal bagi kita. Cuma aturan Allah ketika haid tidak boleh bersetubuh. Kok bersetubuh berarti kan dapat orang itu dapat. Maka kena kafarot. Apa kafaratnya? 1 dinar atau 1/2 dinar. Nah, terkait 1 dinar atau 1/2 dinar itu pun ada perselisihan di antara ulama. Gitu ya. Milih yang mana? Ya enak 1/2 dinar. Milih yang mana? Sak diraja saya kaya kok, gitu ya. Nah, sebelum ini Pak, ada juga maksiat yang sifatnya mutlak dilarang oleh Allah. Seperti apa? Berzina. Mohon maaf, ketika ada seorang suami istri, istrinya sedang haid, kemudian bersetubuh, laki-laki kena 1 dinar, perempuan kena 1 dinar. Berapa dinar? 2 atau 1/2 dinar berarti 1. Ya, didenda sama Allah. Ada yang sifatnya maksiat yang mutlak, seperti zina itu. Ada dendanya Pak zina itu Pak? Ada nggak? Nggak ada. Ya kan? Jadi sama-sama bermaksiat sama Allah, tapi sifatnya beda. Gitu ya. Sifatnya yang pertama itu istilahnya dablek bagi kita. Nggak boleh kok ini dablek ini gitu ya. Yang kedua, maksiat yang sifatnya mutlak, ini nggak ada kafaratnya. Seperti zina. Habis zina, iya bayar. Nggak ada Pak itu Pak. Didenda itu nggak ada. Kena zina apa? Habis zina kemudian didenda itu nggak ada dalam Islam.
Kenapa? Itu mutlak maksiat itu. Kan itu ayo, mohon maaf PSK akhirnya kan. Habis ini iya, ayo bayar. PSK itu. Beda ini aturan Allah itu Pak ya. Ada yang maksiat, sifatnya apa namanya itu ya? Itu sudah dijelaskan, istilahnya dablek. Saya katakan dablek. Yang kedua, maksiat yang benar-benar maksiat dilarang oleh Allah seperti zina. Gitu ya. Jadi beda Pak. Ya, sama-sama maksiat tapi sifatnya berbeda. Maksiat yang pertama itu sifatnya melanggar, itu kena denda kita, kena kafarot ya, 1 dinar atau setengah dinar. Sedangkan maksiat yang zina tadi itu benar-benar maksiat mutlak, tidak kena kafarot. Itu urusan sama Allah itu ya. Itu ya. Nah, terkait dengan setengah dinar atau 1 dinar ini ada perselisihan. 1 dinar ini berapa sih? Siapkan ini loh. Berapa? 4,25 gram dikali berapa tadi? Dinar berapa dinarnya itu? Oke, berapa? Jadi 1 dinar itu berapa ya? Berapa kalau diuangkan? 9 jutaan. 9 juta Bu, Pak. Kalau kita mau melanggar itu Pak, istri sudah sedang dalam keadaan kok kita langgar Pak? Loh, coba kurang lebih ya 9 juta dendanya. Dikasihkan ke siapa? Bromo. Bromo. Nah, kan denda Pak. Atau setengah dinar berarti 4,5 gitu ya. Nah ini ada perbedaan Pak. Kapan kita bayar 1 dinar atau setengah dinar? Kira-kira waktu apa Pak? Jangan tebak. Kapan kita bayar 1 dinar? Kapan kita bayar setengah dinar? Siapa yang bisa nebak? Kira-kira? Niatnya dari awal niatnya 1 dinar. Nah, ini akan dadak setengah. Baru lupa kan? Nggak ada kafaratnya. Ini kan head, sedang head. Nah, kalau melanggar kita kena kafarat 1 dinar atau setengah dinar kata Rasulullah. Nah, kapan bayarnya 1 dinar? Kapan bayarnya setengah dinar? Ayo tebak kata. Namanya kan kadang berasal dari Rasul ya, sehingga ulama punya punya apa itu pendapat tersendiri. Anggap saja headnya itu 8 hari ya, anggap saja headnya 8 hari. Ketika di 1 sampai pertengahan berarti 1 sampai 4 hari ini kena 1 dinar. Kenapa? Karena gencar-gencarnya darah, penyakitnya juga banyak di situ, banyak penyakit kok saya ditabrak kayak gitu loh ya, makanya dinar gitu ya. 4 sampai seterusnya setengah dinar. Kenapa? Sudah berkurang penyakitnya, darahnya sudah nggak banyak-banyak seperti 4 hari yang terakhir yang pertama itu, sehingga dikenai hukuman cuma setengah dinar gitu ya. Itu ya, makanya kita harus ini ibu bagian mengingatkan gitu ya. Kalau mending 9 juta ya. 9 juta Pak. Kalau enggak yang 4,5 Ibu, ya 2 orang juga 1 juta Pak, 9 juta. Gitu ya, atau ditahan gitu ya, tahan 1 minggu aja kok gitu ya, tak minggu. Kemudian yang kedua, ini bersifat pilihan Pak, ya ada yang seperti itu, ada yang pilihan, diistilahkan seperti mengkiaskan antara jamak dengan kosor. Ketika kita bepergian, boleh nggak kita menjamak sholat? Boleh. Boleh nggak kita mengkosor sholat kita? Boleh. Tinggal pilih kita mau menjamak atau kosor aja lah, enak. Zuhur asar cuma 2 rakaat, 4 rakaat. Pilihan kita. Gitu nggih. Jadi tidak melihat seperti yang pertama tadi. Oh, setengah headnya 1 dinar. Selanjutnya 1 dinar, selanjutnya setengah dinar, enggak.
gitu ya. Meskipun dilaksanakan di hari pertama, kedua sampai atau ke sembilan yang terakhir headnya, kita boleh memilih mau 1 dinar atau setengah dinar, diperbolehkan. Jadi nggak melihat seperti darah genjar-genjarnya darah di empat yang pertama, nggak ada pilihan seperti itu. Ya. Jadi dikiaskan seperti mengkosor dan menjamak. Boleh kita laksanakan. Kosor boleh, jamak boleh. Mau pilih 1 dinar maupun setengah dinar, monggo. Karena nggak ada aturan yang pasti, gitu ya. Pendapat para ulama. Ini mau Isa kita percepat. Wa ana Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaisa idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum muttafaqun alaih fi hadis tawil. Hadisnya panjang tapi ini itu apa jeblangan gitu ya. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah bersabda, bukankah apabila seorang wanita yang sedang haid itu tidak boleh sholat dan juga tidak boleh puasa. Nah, ini tambahan saja. Ini materi sudah kita bahas di yang kemarin, ini hanya tambahan saja. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kita pernah dengar hadis, kunna nu'maru biqadai shaum wala nu'maru biqadai sholat. Kami ini hadis dari riwayat Muslim ya. Kami ini diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengqadha saum puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Jadi selama haid itu ada qadanya enggak sholat itu ketika panjenengan sholat maaf haid itu sholatnya nanti diqadha enggak? Tidak gitu gitu. Tapi kalau masalah puasa ada qadanya. Nah, kalau gini kan jelas ya, bukan hanya katanya Pak Yai, tapi ada di kitab yang kita pelajari. Kunna nu'maru biqada'is shaum wala nu'maru biqada'is shalah. Kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengqadha puasa, tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Nah, ketika haid tidak ada qadha untuk sholat. Gitu ya. Kalau puasa Ramadan boleh, gitu ya. Kita percepat. Nah, Ibu, ini ada penjelasan tambahan terkait dengan kenapa sih kok dilarang kita, kok ada larangan-larangan dalam head, gitu ya. Saya tanya ke ibu-ibu dulu, Bu, selama panjenengan seumur-umur seperti ini, Bu ya, yang panjenengan pahami terkait dengan larangan head itu apa saja? Satu, orang head itu dilarang sholat. Yang kedua, berpuasa. Yang ketiga, bercukur. Yang keempat, baca Al-Quran bila enggak. Kemarin kita bahas itu ya, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Yang ke selanjutnya, megang mushaf Al-Quran boleh enggak? Boleh, seperlunya, enggak digegemi terus. Masuk masjid boleh apa enggak? Seperlunya juga, enggak boleh beriktikaf terus, enggak boleh seperlunya lewat. Kenapa? Kita sedang kotor ya, sedang kotor. Dalam artian kita sedang berhadas, nggak boleh menempati tempat yang suci untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagaimana kalau kita mengajar orang terkait dengan hafalan atau belajar Al-Quran? Boleh apa enggak? Ibu-ibu jangan guru ngaji, waktunya ngaji jangan head, boleh nggak tetap ngaji, ngajar ngaji? Boleh ya. Ayo ngaji, jangan ngaji apa nyanyi ngaji, namanya perselisihan ya, boleh ngajari juga boleh tidak. Nyimak monggo, jenengan hati-hati, udahlah khawatir saya nanti berdosa atau nggak boleh dalam Islam, silakan ngaji jenengan dengarkan, jenengan betulkan, jadi nggak ikut ngaji gitu ya. Perselisihan ulama sangat banyak sekali gitu ya. Nah, ini mau Isa ini Pak, monggo kalau ada pertanyaan. Nggih. Kembali ke hadis. Aisyah itu iya. Tahu saya itu Rasulullah itu di atas. Sedangkan beliau di atas saya. Berarti ampun. Di bahasa itu ada petting. Petting, tahu ada yang tahu petting. Itu menempelkan tapi tidak ada. Ya. Nanti jadi petting.
Iya. Lakukan petting. Apakah petting nggak boleh? Kalau jenengan tadi tidak boleh di area itu kan? Iya. Iya. Berarti nggak boleh. Ini. Nah, kan sudah ada kayaknya. Iya, ada kayaknya. Selain yang tertutup. Iya. Berarti di atasnya kan boleh. 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 Berarti di Iya. atas area itu boleh. Boleh. Iya. Oke. Terus kemudian gitu Pak. Mungkin ketika ini di sini itu kan tidak terbiasa dengan Di sini maksudnya di Mojokerto. kita Kita ya. Di Indonesia. Iya. khususnya di Indonesia atau di Mojokerto lah. Iya. Mandi yang sesuai dengan ketentuan yang sah saja. Karena beliau juga pernah mandi bersama Oke. dan airnya sedikit. Iya. Mungkin ketika mandi yang berulang kali ya, Tadi itu lebih pada tiga. itu juga banyak sini sehingga nggak sampai ada datang jeber. Iya. Nah, mungkin Iya. ketika mandinya seperti itu bisa jadi Iya. mandi 5 kali tidak bisa. Masalahnya tadi waduh, jeber. Itu mungkin ini. Iya, oke. Mungkin. Sampai seberapa air itu air yang dibutuhkan. Iya. Yang ketiga, masalah masalah amarat ya. Iya. Kalau saya sih sepakat ini doa. Iya. Nah, ini kan sebenarnya ada alasannya. Tolak karena begini, ketika ada kafarat, siapa yang bisa menerima kafarat itu? Karena di Indonesia tidak ada yang dikhususkan untuk itu. Iya. Gawe kafarat, bisa gini ya, saya aku bayar kafarat, terus kan kok. Iya. Jadi masalah itu. Oke, iya. Mungkin begini tidak bisa. Iya. Doib lah, bisa oleh. Oke, iya itu menurut penjenengan gitu ya. Oke, ada tiga. Gimana? Ada yang Oke, yang pertama terkait dengan tadi itu ya isna'u kulli syai'in illa nikah. Sudah hadisnya jelas ya. Hadisnya jelas. Berbuatlah sesuka hati kamu kecuali bersetubuh tak boleh. Jadi ulama membolehkan, mohon maaf, yang di bawah ya lutut ke bawah di atas pusar itu diperbolehkan Pak, mau berbuat apa saja diperbolehkan, makanya kecuali ilan nikah. Nah itu jelas ya, ilan nikah nggak boleh, bukan ini enggak nikah itu artinya apa, bersetubuh, bukan itu ya nikah, disilakan nikah ya, bukan kecuali megang ini enggak, tapi jelas ilan nikah, kecuali nikah bersetubuh, kemaluan masuk ke kemaluan, jelas itu ya. Jadi selain itu monggo. Ya, ini yang saya katakan tadi, menyeimbangkan antara aturan Yahudi dengan aturan Nasrani gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan mandi, dulu pernah kita bahas juga. Memang mandinya orang dulu Pak, seperti kita Pak. Bahkan di tahun berapa itu ada menteri siapa tuh yang mandinya pakai shower itu loh Pak. Ya, nggak boleh. Ini orang Jawa suruh mandi gitu, nggak kerasan Pak. Gitu ya. Wah, jebur soalnya nyala kok jebur. Gitu ya. Dan ini mubazir. Kalau mandinya Nabi itu memang minim Pak itu Pak. Ya minim, wudhunya juga minim, mandinya juga minim. Masih ingat Pak, mandinya Nabi ketika istilah kita sak ciwur itu, bagaimana kita praktekkan? Saya yakin kita akan jijik itu Pak. Mandi jinabat sak ciwur, jijik nggak buat jenengan Bu? Kita, wah ya apa itu? Tapi Nabi mencontohkan, intinya itu hemat air gitu loh ya, hemat air. Nah, apa Pak sak jibur, jangan sak jibur gini, sabak lah. Kita nggak bisa pakai gitu, nggak bisa. Tapi itu Nabi kita Pak mencontohkan, itu lebih bisa dilakukan gitu ya. Intinya mengajarkan kepada kita hemat air. Kita sangat mubazir sekali Pak dalam wudhu saja itu loh Pak, antar loh Pak kerannya Pak, cocok basah semuanya, apalagi mandi, wah kena air mani, wah sudah Pak, terawus jebur terus, nggak itu kita nggak bisa hemat ya, jebur terus, apalagi yang dipacet itu gitu ya. Nah yang ketiga Pak terkait dengan mandi lagi Pak, dengan hadis tadi Imam Ahmad dan imam yang lain itu
berseberangan dengan penjenengan Pak. Kalau jenengan doa tapi ini Imam Ahmad itu sembarang imam. Iya, betul. Jadi setuju. Banyak ulama yang setuju, yang sedikit yang tidak setuju. Kenapa? Katanya Ibnu Abi Dzar, beliau mengatakan, kenapa ulama terkait dengan pembayaran ini berbeda pendapat? Beliau mengungkapkan, karena bedanya itu di kedudukan hadis. Ada yang mengatakan hadisnya sahih, sehingga mereka beranggapan harus kafarot. Yang menganggap hadisnya dhaif, ya apa kafarot hadisnya dhaif kok. Nah, ini yang beda di situ, Pak. Ya, jadi hadisnya sama tapi kedudukan hadisnya berbeda. Ada yang sahih, ada yang mendhaifkannya. Yang sahih beranggapan harus ada kafarot bagi orang yang melanggar 1 dinar atau setengah dinar seperti Imam Ahmad dan lain-lain. Yang lain, oh enggak bayar. Kenapa? Oh hadisnya dhaif kok, enggak ada kafarotan, gitu ya. Nah kalau tanya kepada kita, yang betul dhaif apa enggak? Ya kan ulama aja berselisih kok, apalagi ilmu kita. Wah itu dhaif itu, ya menurut siapa dhaif? Wah itu sahih menurut siapa? Gitu ya. Kalau karena apa? Kita tidak layak untuk mensohkehkan, mendoifkan. Panjenengan nggak sepakat dhaif berarti nggak sepakat dengan ulama yang mensohhikan kan gitu ya. Mohon maaf Pak, bukan oh ini menurut saya dhaif. Ya kita ralat gitu ya. Kan bukan menurut penjenengan. Kan gitu. Dua dosa kan berarti yang mutlak tadi gitu. Itu kan kalaupun kafarot itu kemana kafarnya itu? Memang di dalam di Indonesia ya, jangan kalau di mana lembaga-lembaga di ormas ya, di Indonesia memang tidak ada seperti itu yang resmi gitu ya. Hukum Islam tidak semuanya diterapkan di Indonesia. Memang harusnya ada lembaga seperti itu yang menentukan kafarot gitu ya. Nah bagaimana seperti itu? Kalau nggak ada solusi, harus menunggu syarat Islam tegak kan nggak juga. Nah coba ketika orang itu melanggar, contohnya melanggar itu yang sombong lah, waktu puasa siang hari hubungan suami istri kena denda kan itu kan. Nah dendanya ke siapa? Oh enggak ada syarat Islam nih. Apa kemudian kita bebas? Kita melanggar denda. Wah mau nggak ada syariat Islam ya? Nggak ada yang negara udah nggak apa-apa bebas denda. Aman lah Bang. Kan gitu ya. Sama halnya dengan ini. Waktu haid bersetubuh bayar kafarot. Yang setuju dengan ayat tadi apa hadis tadi ya bayar kafarat. Oh enggak ada lembaganya kok ya enggak lupa enak kan tetap ya dikasihkan ke lembaga yang menangani itu, bisa di lazisme, bisa di mana itu sebagai apa alternatif. Kalau nunggu yang syariat Islam nggak bayar kita Pak itu kalau ada ya syukur-syukuran. Hilang monggo ibu kemarin kan saya udah bilang ya monggo ibu yang banyak yang nanya itu ibu monggo bu coba jangan pesan ibu dari kemarin pertemuan kemarin sampai sekarang ini yang bertanya terkait dengan haid bapak-bapak atau ibu yang di hadisnya yang di hadis yang bertanya ke Rasul ibu-ibu atau bapak-bapak ibu-ibu semuanya nggak ada kan ceritanya dari ibu ini menceritakan ke suaminya supaya suaminya menanyakan ke Rasulullah kan nggak ada langsung ibu-ibu ke Rasulullah. Kenapa? Yang tahu memang ibu-ibu. Coba seandainya jangan bayangkan ya bayangkan Kak Mawon ibu-ibu ke bapak-bapak ya tanyakan ke itu gitu ya ke orang gitu ya mungkin malu. Yang kedua ketika ditanya balik seandainya ditanya ke orang warnanya apa? Waduh, nggak tanya lagi, nggak tahu siapa, ya kan bingung juga akhirnya. Tapi kalau yang panjenengan yang mengalami langsung, yang tahu kondisinya, bertanya ke ahlinya, marah jenengan bu, oh iya gitu. Kalau bapak-bapak, tadi saya nggak nanya itu, Pak. Nanya lagi ke istrinya, itu warnanya apa? Hitam pekat Ustaz. Terus gimana ini? Waduh nanya lagi, nggak selesai jawabannya, gitu ya. Jadi panjenengan jangan malu ketika bertanya sesuatu yang kita tidak paham, meskipun berlainan jenis diperbolehkan, gitu ya. Sahabiah atau Rasulullah. Kalau sekarang gimana?
ibu-ibu ke bapak-bapak yang sudah mengerti, ke ustadz yang sudah mengerti, monggo silakan nanya, nggak usah malu karena ini terkait dengan urusan agama. Monggo ibu-ibu, masih nggak ada kok. Sini aja. Monggo. Monggo ibu-ibu. Tentang sholat. Loh, kita aja. Tahu? Nggih, jenengan rumiyin. Monggo ya. Monggo. Monggo. Nggih. Kalau head 1 bulan, ada Bu yang head 1 bulan Bu. Ini seandainya memang ada kenyataan head selama 1 bulan penuh. Lah Bu, kalau kemarin kan ditanyakan Pak siapa, wah habis bulan juga ya. Ya terus gitu ya. Iya memang kita khawatir Bu. Kalau saran saya diperiksakan dulu mawon. Iya diperiksakan dulu. Diperiksakan ke dokter apakah itu benar ya. Kok waktunya lama sekali gitu Bu. Iya. Nabi mengatakan 6 atau 7 hari itu sudah batasan itu nih. Kisaran itu. Mungkin ada yang 8, 9 kisaran. Tapi kalau 1 bulan penuh berarti beliau tidak melaksanakan sholat penuh 1 bulan. Tidak melaksanakan sholat selama 1 bulan. Nah, kita khawatir jangan-jangan itu bukan darah haid, darah istihadah. Gitu ya. Jadi saran saya diperiksakan di mawon. Jangan-jangan gitu loh ya. Jangan-jangan emang gitu ya. Haidnya ternyata cuma 10 hari, kan emang 20 harinya itu buat sholat, ternyata kita nggak sholat. Itu Pak Nggih. Tapi seandainya terjadi seperti itu, haid selama 1 bulan penuh, bagaimana kalau bapak-bapak minta? Boleh nggak? Tetap nggak boleh. Ya berlaku hukum haid. Ya, karena ini seandainya ya haid 1 bulan penuh, bapak-bapak nggak boleh. Suruh saum mawon saum jawab mawon Pak, gitu ya. Saum apa tuh jangan kemis mawon, sabar gitu ya. Sabar Pak, om istrinya 1 bulan penuh. Sebenarnya kalau 3 bulan. Seandainya monggo jenengan. Tambah 1 katanya begitu. Monggo. Tentang sholat. Nggih. Jadi seseorang itu bisa saja tatkala masuk waktu sholat, Nggih. dia itu belum sholat. Nah, tatkala dia sekitar setengah jam mau sholat, ternyata haid. Nggih. Artinya kan dia itu masuk sholat, masuk waktu sholat, Sholat. dia belum sholat, tapi dia Di pertengahan waktu tadi dia keluar haid. artinya kan diganti sholat. Iya. Karena tahunya setelah masuk waktu sholat itu agak lama. Nggih. Nah itu yang pertama bahwa Nggih. terkait nama jima. Kriteria diperbolehkan itu tatkala sudah mandi janabah Nggih. atau begitu artinya ada indikasi Sudah nggak keluar. boleh. Oke. Oke, yang pertama terkait dengan sholatnya orang haid yang sedang di pertengahan waktu sholat. Boleh katanya ibu pengalaman. Bu, waktunya maghrib sampai isya itu kan kurang lebih jam 12 menit gitu ya. Nah, jenengan di setengah 7 belum sholat maghrib, jenengan sholat maghrib tidak ada yang iya. Oh, sholat itu waktunya maghrib kok. Gimana? Ini kan ibu pengalaman Bu. Setengah 7 kan masih waktu sholat itu ya, sholat maghrib itu. Kemudian jenengan keluar darahnya, darah haid. Jenengan tetap sholat maghrib atau saya keluar ya, nggak sholat. Nah, tidak sholat Pak. Nggak sholat ya. Nggak sholat kenapa? Karena belum sholat gitu ya. Belum sholat dan nggak keluar ya, nggak sholat akhirnya. Gitu ya. Jelas. Yang kedua terkait dengan jima. Bu, karena ibu yang jawab bisa kok.
jenengan sudah nggak keluar darah haidnya, Bu. Di hari terakhir nggak keluar darah haidnya. Ya, belum mandi tidak pertanyaan saya, Bu. Ibu. Ya, soal panjenengan jenengan belum sholat belum suci, minta hubungan intim. Bulan apa? Belum mandi, ada. Gimana kesepakatan? Bersuci dulu, ya bersuci dulu harus gitu ya, karena sucinya yang mandi itu. Ketika belum mandi berarti belum suci, nggak boleh diganti dulu. Mau mandi? Itu ya, nggak mau kan ya, bersuci dulu baru berhubungan intim. Itu ya. Kita cukup sekian. Insya Allah kita lanjut besok bisa ya, karena ini materinya sudah selesai. Kita dengan bacaan doa